wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Fitarak, bisa dipanggil Junas, NRP terakhir 27, matkul ABD kelas C. Kami dari kelompok 8 akan melakukan cloning sampai eksplorasi untuk sebuah database. Untuk database sendiri, kami menggunakan database Employee Sample Database yang dipublikasikan oleh Data Study Squad. Dan di sini pastinya yang pertama akan dimulai cloning dari repository GitHub. Untuk melakukan cloning sendiri, yang pertama-tama device kita harus terinstall Git. Untuk cloning sendiri, Git strip.scm.com/win. Tergantung dari OS-nya sendiri, OS usernya bisa Windows, bisa yang lain. Namun karena di sini Windows, kami mendownload yang for Windows. Setelah di-download, bisa dicek sendiri di terminal git spasi version. Kalau misalnya keluar, berarti gitnya udah terinstall. Kalau misalnya belum, berarti belum download atau belum terinstall. Lalu untuk cloningnya sendiri itu sangat simple. Jadi bisa dibuka aja terminalnya. Mau open as administrator atau tidak masalah. Lalu di sini sudah tertera ya untuk direktorinya, ada user, lalu slash nama dari device-nya atau nama kalian. Setelah itu singkat saja. Yang pertama dari platformnya sendiri yaitu Git. Setelah Git lalu clone. Setelah clone kita sertakan link GitHub-nya atau link repositorinya. Di sini adalah Employee Sample Database MySQL. Kita paste, lalu yang terakhir .git. Enter. Sekarang cloning. Kita tunggu saja prosesnya. Oke, sudah 100%. Sekarang kita cek di file. Kita ke Windows, C, Users, lalu nama usernya, dan di sini kita lihat sudah tertera database employee. Di sini juga sudah tertera ya SQL-nya yang berisikan query untuk membuat tabel dan database-nya dari employee ini. Lalu di sini ada beberapa DAM, ini adalah file-file yang digunakan untuk memasukkan data-data ke tabel-tabel tersebut. Nah, sekarang untuk masuk ke database-nya sendiri, ke tabel dari employee ini, kita pencet CD untuk pindah direktori menuju employee strip sample database MySQL. Nah, sekarang kita sudah masuk ke database dari atau folder dari employee sample database SQL, dan sekarang kita sudah bisa melakukan apapun yang kita mau di sini. Lalu next akan dilakukan importan, namun importnya akan dilakukan di PHP My Admin, yang dimana saya Javed dari kelompok 8 ABD. Di sini tugas saya adalah create database ya, terus import file database yang udah di cloning dari GitHub. Nah, di sini kita langsung aja ya pakai XMPP, karena kalau pakai The Beaver itu agak sulit untuk import file dump-nya. Langsung aja kita start Apache-nya dulu. Sudah. Kita start MySQL. Oke, sudah ya. Langsung aja di sini kita localhost PHP my admin. Tunggu aja.
saya masih jalan. Saya mending lokal host aja ya. Nah, ini langsung ke PHP My Admin. Kita tunggu. Nah, ini langsung aja ya, create database. Nah, karena di sini database-nya itu ada employee ya. Jadi bikinnya itu employee aja, nggak pakai, pokoknya employee lah. Create database employee. Ya, create processing request. Nah, database employee admin create. Nah, ini kita langsung aja ke import. Nah, import ini saya bakal import dari testdb ya, ini dari cloning GitHub. Kita import employees. Oke, jadi ini langsung aja habis employee kita langsung import file dump-nya. Walaupun ada error tapi importnya successful, kita bakal import file dump yang lain. Departemen dump. Agak lama ya, ada yang dump-nya tuh besar gitu, jadi agak lama. Lalu kita import yang terakhir titles. Karena tadi udah diimport, database-nya udah bisa digunakan. Lanjut ke teman saya berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengimport file kemudian melakukan validasi. Yang pertama, kita buka tab import ini. Selanjutnya kita choose file, lalu kita masukkan database yang ingin kita import. Seperti contoh di sini, kita akan mengimport semua file yang berformat .dump. Di sini saya sudah mengimport semua database-nya sehingga tidak akan saya contohkan lagi. Selanjutnya untuk melakukan validasi, kita melakukan query dengan cara yaitu select from department. Contohnya bisa dilihat di sini ada departemennya, kemudian kita bisa melakukan query yang lain seperti from departemen IMP, kemudian kita cek bisa diakses, kemudian ada debt manager bisa diakses juga, kemudian ada employee bisa diakses juga, kemudian ada salary, semua bisa diakses, dan juga yang terakhir ada title. Ya, oke. Karena semua sudah bisa diakses, maka proses import dan validasi telah Nah, selesai. kali ini saya akan menjelaskan apa itu indeks dalam SQL dan apa fungsi kegunaannya dalam SQL tersebut. Nah, indeks itu tersendiri itu seperti data tambahan di database yang bakal ngebantu kita untuk mencari data-data tersebut dalam database dengan lebih cepat. Jadi kalau misal kita ingin mencari data spesifik di database itu, database akan men-scan seluruh tabel, namun jika kita menggunakan indeks, maka tidak usah di-scan seluruh tabel, langsung di-scan saja indeks yang diberikan. Nah, contohnya itu seperti apa? Coba kita pakai dulu mencari tanpa indeks. Kita explain, select, employee, number, first name, itu kita last name, di mana dari employee. Nah, kita ingin coba misal carinya berdasarkan last name. Last name-nya last underscore name
Misal kita class underscore name-nya lak. Coba kita go. Nah, kalau kita menjalankan query ini nggak pakai index, maka database melakukan full table scan. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kita bisa lihat di outputnya ini, di explain ini, type-nya ini all ya. Itu kalau menunjukkan kalau database ini memindai seluruh tabelnya type ini. Berarti type all dipindai seluruh tabel. Kalau misal kita mau memakai index seperti apa? Coba kita refresh. Coba kita pertama bikin index dulu, berarti kita create index. Kita kasih nama misal index underscore last underscore name on, berarti indeksnya dibuat di tabel mana? Kita buat di tabel employee. Setelah itu kita buka kurung. Nah, dalam kurung ini kita tulis kolom mana yang mau kita jadikan sebagai index. Di sini kita jadikan last name sebagai index. Setelah kita run, coba kita sekarang explain, select employee number seperti tadi query-nya, kalau itu pakai saja. Nah, coba sekarang kita salah, lupa dihapus. Nah, sekarang bisa dilihat kalau di output explain-nya ini kita menunjukkan tipenya referensi atau bisa jadi lebih cepat. Nah, apa hasilnya? Hasilnya indeks ini bisa membantu kita untuk mencari database dengan jauh lebih cepat. Nah, kalau misal kita mau coba yang lebih advance lagi, coba kita pindah ke tabel salary ini, ke SQL. Kita buat indeks, create index idx underscore salary underscore date on salary. Lalu kita coba buat indeks ini berdasarkan tanggal ya, from date. Lalu indeks ini bisa membantu kita mencari gajinya untuk berdasarkan tanggal mereka. Nah, lalu selanjutnya kita buat query-nya, select employee number amount from salary where from date-nya itu kita bisa jadikan lebih dari, coba kan tidaknya sama dengan, coba kita pakai lebih dari 2020, coba Januari dah, Januari 01. Nah, coba kita run. Lihat untuk query-nya itu 0,00003 second, lebih cepat daripada kalau misal kita menggunakan full query. Nah, ini saja pas membuat indeks harus menycan seluruh tabel, yaitu menggunakan waktu 2 detik lebih. Nah, setelah kita buat indeksnya lebih cepat, yaitu berkurang sangat signifikan ya. Terus kalau mau kita coba lagi di departemen EMP loh sekarang, coba ini juga datanya banyak sekali ini, daripada kita menggunakan indeks. Coba kita
Oke. Misal kita untuk menentukan perbedaan waktunya di database besar, select employee number from department EMP, where department numbernya itu sama dengan bentar, kita sebut D005 and from date lebih dari sama dengan lebih dari 2022, kita gunakan saja dari 1 Januari. Nah, kalau misal kita untuk mencari seperti biasa, coba kita cek ya, berapa lama. 0,5242 second. Oke. Sekarang ayo kita coba untuk membuat indeks. Lihat. Index IDX underscore department underscore EMT underscore it on tabel kita departemen EMT. Nah, isinya coba kita sekarang indeks itu bisa lebih dari satu kolom. Jadi misalnya kita masukkan departemen number dan from date. Coba kita go dulu. Oke. Jadi sebelum memakai indeks itu 0,5 berapa ya kita query-nya. Coba sekarang setelah kita membuat indeks, kita go. Lebih cepat, 0,0010 second, kurang lebih dari sepersekian 100 detik ya. Nah, dengan composite index ini kita bisa mempercepat pencarian datanya pada periode tertentu. Ini disebut composite index karena ada lebih dari satu variabel dalam indeks tersebut. Coba kalau kita mau bikin seperti indeks yang unik untuk di departemen. Misal kita ke tabel departemen ini, refresh dulu, kita create unique index IDX underscore department underscore name on department, dimana department isinya adalah department name. Nah, kalau kita menggunakan create unique index ini, itu akan memastikan bahwa nama departemen itu bersifat unik dan itu bisa mempercepat untuk memvalidasi data saat menambahkan data baru. Kalau kita ya fungsinya sama saja sih untuk seperti indeks biasa, hanya saja unique index ini untuk tabel yang isi dalam setiap kolomnya itu unik-unik, jadi bisa mempercepat untuk pencariannya. Kalau misal diisi setiap tabelnya itu beda-beda. Jadi kalau misal kita mau nambah data baru itu bisa mempercepat untuk validasi kalau itu masuk departemen. Nah, untuk mungkin contoh indeks terakhir kita coba di kolom title. Ya, leave saja. Nah, ini kita coba kombinasi indeks, yaitu create index IDX underscore title underscore date on title sama from date. Nah, ini yang kita sebut kombinasi indeks. Indeks itu tidak perlu memiliki hanya satu kolom, itu bisa memiliki lebih dari 2 data tabel
dari dua kolom di dalamnya. Misal seperti ini index title date ini index ini mengambil dari title dan date. Jadi kalau misal kita mau mencari lewat misal ini ya, kita select ya pokoknya seperti itulah. Pokoknya kalau indeks kombinasi ini bisa digunakan seperti tadi yang saya gunakan di departemen employee ini untuk mencari lebih dari dua kolom. Nah, coba kita ke employee sekarang skill. Kita coba show tabel status like employee, lalu kita show index from employee itu sendiri. Nah, coba kita go. Nah, kita bisa melihat bahwa ukuran indeks ini lebih kecil daripada tabel utamanya. Jadi ini status like employee dan ini untuk indeksnya. Kita bisa lihat ukuran indeksnya itu lebih kecil. Bahkan beberapa indeks itu tidak membutuhkan penyimpanan yang terlalu besar. Ini menunjukkan kalau indeks itu lebih efisien untuk membantu kita mencari data lebih cepat daripada kalau kita langsung cari seperti itu tadi, memakan waktu 2 detik, 5 detik. Pakai indeks saja bisa 0,00010 detik tadi. Nah, itu intinya mengapa indeks itu bisa mempercepat pencarian database meskipun membutuhkan sedikit ruang penyimpanan tambahan. Manfaatnya itu walaupun memakan sedikit penyimpanan itu bisa mempercepat format kita dengan lebih besar. Nah, tapi kita juga harus menggunakan indeks ini dengan bijak, dengan sesuai kebutuhan data. Jika kita menggunakan terlalu banyak indeks, itu akan menjadi menyimpan lebih banyak penyimpanan daripada membantu kita untuk mencari query di SQL ini tersebut. Jadi, gunakan saja indeks tersebut secukupnya, jangan terlalu banyak membuat indeks di SQL ini. Nah, mungkin sekian dulu untuk penjelasan dari saya dan terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi data yang berfokus pada 3 analisis utama, yaitu distribusi karyawan per departemen, rata-rata gaji per departemen, dan karyawan dengan gaji tertinggi. Data ini memberikan wawasan penting tentang struktur tenaga kerja dan kebijakan kompensasi di perusahaan. Yang pertama adalah distribusi karyawan per departemen. Query ini menghitung jumlah karyawan aktif di setiap departemen. Kami mengelompokkan data berdasarkan nama departemen dan mengurutkannya dari jumlah karyawan terbesar sampai terkecil. Kemudian langkah query-nya yaitu tabel departemen dan depth M di join menggunakan kolom depth number untuk menghubungkan nama departemen dengan data karyawan. Kemudian yang kedua, filter data hanya untuk karyawan aktif menggunakan where di toDate sama dengan 9990101. Kemudian selanjutnya gunakan count bintang untuk menghitung total karyawan di setiap departemen. Kemudian selanjutnya kelompokkan hasil berdasarkan depth name dengan group by. Kemudian yang terakhir adalah urutkan hasil berdasarkan jumlah karyawan total employees secara menurun dengan order by DX. Outputnya yaitu daftar nama departemen beserta jumlah karyawannya diurutkan dari departemen dengan jumlah karyawan terbanyak ke yang paling sedikit. Departemen dengan jumlah karyawan terbanyak adalah Departemen Development dengan total 61.386 karyawan. Sebaliknya, departemen dengan jumlah karyawan paling sedikit adalah Departemen Finance dengan 12.437 karyawan. Kemudian, selanjutnya
yaitu ada rata-rata gaji per departemen. Kami menghitung rata-rata gaji karyawan aktif di setiap departemen. Langkah pertama query-nya yaitu lakukan join pada tabel departemen, dep M, dan salary. Departemen dan dep M dijoin menggunakan dep number untuk menghubungkan nama departemen dengan data karyawan. Dep M dan salary dijoin menggunakan dep M0 untuk menghubungkan karyawan dengan data gaji mereka. Kemudian yang kedua, filter gaji terbaru menggunakan where as to date sama dengan 9990101. Kemudian selanjutnya gunakan APG as amount untuk menghitung rata-rata gaji di setiap departemen. Selanjutnya, kelompokkan hasil berdasarkan name dengan group by. Selanjutnya, urutkan hasil berdasarkan rata-rata gaji, average salary, secara menurun dengan order by dex. Outputnya yaitu daftar nama departemen beserta rata-rata gaji karyawannya diurutkan dari rata-rata gaji tertinggi ke yang rendah. Departemen dengan rata-rata gaji tertinggi adalah Departemen Sales dengan rata-rata sebesar 88.842. Kemudian departemen dengan rata-rata gaji terendah adalah Departemen Human Resource dengan rata-rata sebesar 63.759. Kemudian yang terakhir yaitu ada karyawan dengan gaji tertinggi. Analisis terakhir adalah daftar karyawan dengan gaji tertinggi. Kami menampilkan 10 karyawan dengan gaji tertinggi berdasarkan data terbaru. Langkah query-nya yaitu yang pertama yaitu lakukan join pada tabel employee dan salary menggunakan M0 untuk menghubungkan data karyawan dengan gaji mereka. Kemudian yang kedua, filter gaji terbaru menggunakan where as to date sama dengan 9990101. Kemudian selanjutnya urutkan hasil berdasarkan jumlah gaji secara menurun dengan order by. Kemudian yang terakhir yaitu batasi hasil hanya untuk 10 karyawan teratas menggunakan limit 10. Dan outputnya yaitu seperti ini outputnya, daftar 10 karyawan dengan gaji tertinggi mencakup nomor karyawan, nama depan, nama belakang, dan jumlah gaji. Karyawan dengan gaji tertinggi adalah Tokuyasu dengan gaji sebesar 158.220. Melalui eksplorasi data ini, kita tidak hanya mendapatkan gambaran distribusi tenaga kerja dan kebijakan gaji, tetapi juga memahami bagaimana optimalisasi seperti penggunaan indeks dapat meningkatkan efisiensi operasional. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengambilan keputusan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.